Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Advent, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya lihat hari ini semua bergembira, semua bersukacita, karena hari ini kita boleh bersama-sama masuk pada Minggu Advent yang pertama. Selamat bertemu kembali, saudara-saudaraku dalam Tuhan. Hari ini tanggal 27 November 2022 diadakan hari pengucapan syukur panen di Jemaat Betani Sekarsari Balinggi, dan kita akan mendengarkan khotbah ucapan syukur yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wayan Darmadi, Sarjana Teologi, dan kita mendengarkannya. Selamat mendengarkan, Tuhan menyertai. Pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 8, kita akan membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat 17 oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Advent, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya lihat hari ini semua bergembira, semua bersukacita, karena hari ini kita boleh bersama-sama masuk pada Minggu Advent yang pertama. Dan sekaligus pada hari ini, selaku warga gereja, kita diperkenankan oleh Tuhan Allah
untuk bersyukur atas segala anugerah Tuhan, amat lebih dalam proses menuai hasil pekerjaan kita di sawah. Kurang lebih 90 hari lamanya kita bergelut dengan pekerjaan itu. Jadi hari ini adalah hari yang benar-benar berbahagia, hari yang benar-benar membuat kita bersukacita. Hari ini kita berada pada Minggu Advent yang pertama. Di Minggu Advent ini kita diajak oleh Tuhan Allah merenungkan siapa kita, siapa Allah kita, apa yang harus kita lakukan di hadapan Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang tiada taranya ini. Kita diajak merenung, melihat siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan Allah. Inilah makna daripada minggu Advent. Sehingga ketika kita masuk pada masa raya Natal, kita betul-betul bersukacita karena Kristus, anak Allah yang mewujudkan kasih Allah bagi dunia, benar-benar ada dalam hati dan hidup kita. Karena kita layak di hadapannya, kita layak untuk menerima anugerah keselamatan itu. Jadi selama 4 minggu lamanya kita bergumul, menggumuli kehidupan kita. Siapa sesungguhnya kita di hadapan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan dalam kasih Tuhan yang luar biasa itu? Saudara-saudaraku, di tengah-tengah kita merayakan minggu Advent ini, sekaligus pengucapan syukur ini, hari ini Allah hadir dengan firman-Nya dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Inilah yang akan kita renungkan, yang akan kita ambil maknanya. Apa kata firman ini untuk diriku? Bukan apa kata firman untuk dia dan mereka, kamu dan sebagainya. Apa kata firman untuk diriku? Sehingga ketika kita keluar dari ruangan ini, kita keluar membawa berita firman untuk diri kita. Kemudian kita sebarkan di dunia ini lewat perilaku kita, sikap hidup kita, sehingga pengutusan Allah dalam diri kita bersaksi sampai ke ujung dunia, itu menjadi sebuah kenyataan. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa semua orang adalah berdosa. Semua orang adalah berdosa. Baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi adalah sama-sama tidak benar di hadapan Allah karena keberdosaannya. Semua orang tidak benar di hadapan Allah karena keberdosaannya. Walaupun orang Yahudi memiliki beberapa hak istimewa, seperti memiliki hukum Taurat, tetapi karena ketidakberdayaannya menuruti atau mentaati hukum Taurat secara benar, maka juga dinyatakan berdosa atau tidak benar di hadapan Allah. Karena itu, mereka sama-sama membutuhkan pembenaran dari Allah, atau sama-sama membutuhkan keselamatan dari Allah. Paulus menjelaskan bahwa tujuan Allah memberikan hukum-hukumnya seperti hukum Taurat atau 10 hukum yang diberikan Allah melalui Musa di Gunung Sinai adalah untuk memimpin, mengajar, mendidik umatnya, dalam hal ini Israel, agar mereka menuruti kehendak Allah dan bukan menuruti keinginan dagingnya, karena keinginan daging adalah maut. Sedangkan mentaati hukum-hukum Allah adalah agar manusia memiliki hidup yang kekal atau memiliki keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidupnya umat Allah telah gagal menuruti tuntutan hukum Taurat ini. Mereka telah gagal. Itu berarti manusia menuju kebinasaan atau menuju maut karena kegagalannya dalam menuruti hukum Taurat ini. Namun karena kasih Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, agar manusia yang telah jatuh ke dalam hukum dosa dapat memperoleh keselamatan.
Dengan demikian, agar manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah, kepada manusia diminta percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang mewujudkan kasih Allah. Manusia diminta percaya. Percaya artinya berjuang dalam hidupnya untuk terus mampu bersandar, berserah penuh hanya kepada kasih Allah dalam Kristus. Tahu Yesus itu, yakin kepada Yesus itu, oh dengan Yesus ini mereka akan selamat. Ada keyakinan, kepercayaan di dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi pemahaman, keyakinan, seyakin-yakinnya di dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar slogan, pemahaman harus ada di dalam hatinya. Itu orang percaya. Ketika dia paham, dia akan lakukan apa yang dia percayai. Dia akan turuti apa kata firman, apa kata Tuhan, dia akan turuti karena dia percaya. Ada perjuangan di dalam hidupnya. Manusia tidak dapat mengandalkan kebenaran dari dalam dirinya sendiri. Karena keselamatan dalam anugerah Allah yang ditanggapi dengan iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan tanggapan iman kita. Seyakin-yakinnya dengan Kristus Yesus itu. Ketika ia yakin dengan seyakin-yakinnya, maka segala sesuatu yang ia lakukan, ia berharap hanya kepada Yesus Kristus itu. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus berarti ia telah dipersatukan dengan Yesus Kristus. Dan orang yang telah dipersatukan dengan Yesus Kristus, hidupnya harus menuruti kehendak Allah, Roh Allah, dan bukan menuruti keinginan dagingnya atau kemanusiaannya. Yang ia turuti adalah kehendak dan kemauan Allah. Ini orang percaya. Tentang keinginan Roh Allah dan keinginan daging dengan jelas diungkapkan dalam Galatia 5 ayat 9 sampai 22. Hidup menurut keinginan daging, yakni hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, pementingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini keinginan daging. Lalu, sedangkan keinginan menurut keinginan roh adalah hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang yang hidup dalam roh, ia selalu berupaya menguasai dirinya. Karena ia bisa membedakan ini yang baik, ini yang kagak baik, ini yang berkenan hadapan Tuhan, dan ini yang kagak berkenan. Ia akan bisa membedakan karena dia menguasai diri. Dalam Roma pasal 8 ayat 6 sampai 7, kita diingatkan bahwa hidup menurut keinginan roh adalah hidup yang diliputi damai sejahtera. Sedangkan hidup menurut keinginan daging adalah hidup dalam perseteruan dengan Allah. Jauh dari sisi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita patut bersyukur karena iman kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus kita dibenarkan di hadapan Allah sebagai orang yang sudah dibenarkan dan dipersatukan dengan Kristus Yesus. Hendaklah kita dengan sungguh-sungguh meneladani pola hidup Yesus Kristus itu yang kita imani sebagai perwujudan kasih Allah yang sempurna, dan dengan sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan yang selalu mengingat-ingatkan, mengajarkan, dan mengarahkan kita untuk hidup menuruti keinginan Roh Allah dan tidak lagi menuruti keinginan daging. Ada perubahan yang totalitas di dalamnya. Jadi alhasil dari keduanya ini adalah dilihat dari buahnya. Yang menuruti roh Allah atau yang menuruti keinginan daging, kelihatan dari buahnya. Untuk mencapai buah yang baik ini dibutuhkan sebuah perjuangan. Iman adalah perjuangan. Itu berarti hidup beriman berarti berjuang
mengalahkan dan membuang segala keinginan-keinginan daging dan berjuang untuk mengisi hari-hari hidup dengan menurut keinginan roh. Perjuangan ini bukanlah hal yang mudah, saudara-saudara. Kita perlu akui bukan hal yang mudah. Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Karena itu kita perlu bantuan Roh Kudus Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajak kita sekalian untuk melihat ke kedalaman hati kita. Melihat ke kedalaman hati kita. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Apakah kita sudah hidup menuruti keinginan Roh Allah? Atau masih banyak menurut keinginan diri kita sendiri, keinginan manusia kita secara daging? Kita diajak melihat ke kedalaman hati kita. Ketika kita sudah mampu melihat ke kedalaman diri kita, maka yang ada dalam hidup kita adalah syukur dan sukacita kepada Allah. Mengaminkan segala sesuatu yang kita terima dalam hidup kita itu karena Tuhan Allah. Sehingga syukur kita naikkan hanya kepada Tuhan Allah. Hari ini kita bersama-sama mengaminkan segala berkat yang ada dalam hidup kita, apakah itu kesehatan, umur panjang, pekerjaan di sawah diberkati, di ladang diberkati, dan pekerjaan lain diberkati. Kita merasa dan mengaminkan itu dari Tuhan. Hari ini kita sepakat, mari jemaat Tuhan, hari ini Minggu 27 November ini kita bersyukur ke hadapan Tuhan Allah. Sekaligus kita mensyukuri kasih Tuhan yang sudah datang ke dunia ini lewat Minggu Advent. Kita merenung, kita memahami Allah dengan sebaik-baiknya. Sehingga syukur yang kita naikkan kepada Tuhan Allah menjadi kemuliaan. Menjadi kemuliaan namanya dan Tuhan mencurahkan anugerahnya lewat berkat pemeliharaannya kepada kita semua. Inilah orang yang hidup di dalam Roh, yang dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih diucapkan kepada saudara-saudara yang sudah mendengarkan khotbah pengucapan syukur yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ewan Darmadi, Sarjana Teologi, yang berlokasi di Jemaat Baitani Sekarsari, Balinggi Jati. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.